Sinyal bahwa Rusia akan meluncurkan rudal balistik antar benua RS-24 Yars mulai mengemuka. Hal ini diungkap Badan Intelijen Militer Ukraina. Dikatakan, aksi ini sebagai bentuk intimidasi terhadap Ukraina dan negara-negara barat. Memangnya, seberapa kuat rudal RS-24 Yars milik Rusia ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Rudal RS-24 Yars merupakan sistem rudal balistik antar benua atau ICBM andalan Rusia yang didesain untuk menggantikan dan melengkapi rudal generasi sebelumnya. Melansir website Missile Threat, rudal ini dikenal NATO sebagai SS-27 Mod 2 atau juga dengan nama alternatif seperti SS-29, Yars, Yans, atau Yahres. RS-24 Yars dikembangkan oleh Moscow Institute of Thermal Technology dan secara resmi mulai beroperasional sejak Februari 2010. Yars merupakan modifikasi strategis dari sistem Topol-M, tetapi dengan peningkatan besar dalam kemampuan daya rusak, ketahanan terhadap sistem pertahanan rudal, serta fleksibilitas peluncuran baik dari silo bawah tanah maupun kendaraan peluncur bergerak atau mobile. Dari segi spesifikasi teknis, RS-24 Yars memiliki panjang sekitar 22,5 meter, diameter tahap pertama 2 meter, dan bobot peluncuran 49.600 kg. Rudal ini menggunakan propelan pada 3 tahap yang membuatnya lebih mudah disiapkan dan lebih sulit dideteksi musuh dibanding rudal berbahan bakar cair. Yars membawa muatan nuklir tipe Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle atau MIRV yang terdiri dari 3 hingga 10 hulu ledak, masing-masing berkekuatan antara 150 hingga 250 kiloton. Total muatan mencapai sekitar 1.200 kg dan seluruh hulu ledak dapat diarahkan ke target yang berbeda secara simultan. Rusia mengeklaim RS-24 Yars mampu menembus sistem pertahanan rudal balistik BMD paling canggih sekalipun. Ini dimungkinkan karena RS-24 Yars punya teknologi penetrasi canggih yang bisa melakukan manuver di luar angkasa dan saat re-entry di atmosfer. Sistem panduannya menggunakan teknologi Inertial Guidance System yang dipadukan dengan GLONASS atau sistem navigasi satelit Rusia, menghasilkan tingkat akurasi sekitar 250 meter circular error probable, cukup presisi untuk menghancurkan target strategis tinggi. Yars mulai dikembangkan sejak 2004 dan uji terbang pertamanya pada Mei 2007 dari peluncur mobile. Pengujian lanjutan dilakukan pada Desember 2007 dan November 2008, serta pada Desember 2014 RS-24 berhasil diuji dari silo tetap. Peluncuran silo memberi perlindungan tambahan karena rudal disimpan di bawah tanah hingga waktu peluncuran. Sementara versi mobile memberi fleksibilitas untuk bergerak dan menghindari serangan pendahuluan. Dua tipe peluncuran menjadikan Yars sangat tangguh dan sulit dilumpuhkan secara preventif. Yars juga menjadi simbol kekuatan penangkal Rusia dalam menghadapi ancaman NATO dan AS. Dengan daya jangkau maksimal 10.500 km, rudal ini mampu mencapai target di seluruh benua Eropa, Asia, bahkan hingga Amerika Utara. Badan Intelijen Militer Ukraina (GER) mengungkap Rusia tengah mempersiapkan peluncuran RS-24 Yars sebagai bagian dari latihan militer mereka. Peluncuran ini dinilai sebagai bentuk tekanan dan intimidasi terhadap Ukraina serta negara-negara barat, khususnya Uni Eropa dan NATO. Menurut pernyataan GER pada 18 Mei 2025, peluncuran ini direncanakan dilakukan dari Sverdlovsk, Rusia pada malam hari. Rusia tidak memberikan tanggapan atas laporan ini dan belum mengonfirmasi peluncuran secara resmi karena biasanya informasi semacam ini tergolong rahasia militer. Sementara itu, serangan udara berskala besar juga terjadi hampir bersamaan. Rusia meluncurkan 273 drone ke berbagai kota ke Ukraina, menjadikannya serangan drone terbesar sejak invasi 2022. Serangan ini merusak infrastruktur sipil dan menewaskan 1 orang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam serangan tersebut
dan menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam diplomasi demi mencapai gencatan senjata penuh tanpa syarat. Dengan peluncuran RS-24 Yars yang disinyalir akan dilakukan dalam waktu dekat, dunia kembali dihadapkan pada tantangan stabilitas strategis, ancaman proliferasi senjata nuklir, dan kesenjangan besar dalam diplomasi global. Selama tidak ada kesepakatan gencatan senjata yang berkelanjutan, peluncuran rudal seperti ini hanya akan memperparah ketidakpastian dan meningkatkan risiko konflik lebih luas. Ikuti terus perkembangan konflik Rusia-Ukraina hanya di YouTube Kompas.com.